Beliau atas kesempatannya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya menggantikan posisi dari Mas Ahid ya, yang tadi sudah disebutkan bahwa izin terkait dengan kesibukannya karena katanya belum tidur karena urusan tender. Terkait untuk teknis hari ini mungkin akan lebih banyak yang berbicara itu nanti teman-teman ya. Tidak perlu buat PPT ataupun itu, tidak harus ya, tapi kalau bisa lebih bagus. Tapi lebih ke pemaparan bagaimana teman-teman mengerjakan tugas kemarin. Jadi teman-teman menjelaskan bagaimana sih proses yang dilalui mengerjakan tugas yang sudah dikerjakan kemarin. Nah, mungkin setelah presentasi nanti akan ada sedikit juga paparan dari saya terkait dengan materi input data lapangan, baik dari aplikasi GPS Android pun dari file Excel ke aplikasi ArcGIS. Jadi nanti hasil survei teman-teman juga selain muncul dalam data berupa teks ya, itu dikumpulin dalam teks juga, ada dalam bentuk spasialnya juga. Oke, mungkin langsung saja untuk yang presentasi kurang lebih per kelas itu 3 orang lah, baik kelas A, B, ataupun C. Presentasinya cukup dengan bercerita saja. Kalau misalkan on di lab juga lebih bagus diperlihatkan hasilnya, baik Excel ataupun apa. Oke, kita mulai dari kelas A. Silahkan ada yang mau menunjukkan diri. Kalau nggak ada ya nanti biasa saya tunjuk untuk giliran presentasinya. Silakan. Tidak ada yang mengajukan diri nih. Oke, kalau gitu saya tunjuk ya. Saya ingin lihat hasil dari Sasti Lusianti. Ya Pak, hadir. Ya, silakan. Pakai. Tapi Pak, di HP kalau dijelasin aja bisa Pak? Kenapa teh? Laptopnya bermasalah? Iya Pak, ngeheng. Biru layarnya Pak. Oh gitu. Ya deh, silakan. Yuk, Sasti silakan bisa bercerita terkait dengan tugas-tugasnya. Kemarin misalkan Iya. Daerahnya di mana, kemudian jenis penggunaan lahan apa aja, sesuai dengan data aja. Gitu. Terus apakah ada perbedaan antara hasil digitasi digital dengan survei existing? Iya Oke, Pak, silakan. mungkin kemarin pas pas survei gitu ya Pak ya, melihat dari hasil data di lapangan, kan dikasih gitu ya Pak ya datanya, apa sih udah dari data Excel gitu ya Pak ya. Nah, yang pertama saya itu membawa kecamatan Regol, yaitu yang berada di Kabupaten Garut. Nah, pertama-tama saya melakukan survei ke tempat yang sudah didigitasi sebelumnya gitu ya Pak ya. Nah, terus dilihat pas langsung ke daerah tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi Avenza gitu ya Pak ya. Nah, lalu di situ Pak kayak ini panah yang kayak yang sungai yang ada garis biru itu, ketika langsung datang ke lapangan itu tuh masih sama gitu Pak, nggak ada perubahan. Jadi ditulis di data Excel sebelumnya juga tidak ada perubahan gitu lahannya. Terus pas lanjut ke beberapa wilayah juga ada yang berubah gitu Pak lahannya, kayak di apa sih penggunaan lahan sawah. Nah, penggunaan lahan sawah tersebut
yang sebelumnya di data RBI sawah, tetapi pas datang ke lapangan malah permukiman gitu Pak. Jadi dipoto gitu data before after-nya. Terus ada juga yang masih penggunaan lahannya itu sawah yang warna hijau gitu Pak, ada satu. Pas datang ke lapangan masih terdapat sawah, tetapi tapi sama gitu, sama di RBI masih sawah. Nah, mungkin Pak yang lainnya sudah terdapat beberapa permukiman gitu Pak, banyaknya penggunaan lahannya itu. Mungkin segitu Pak dari Sasti. Terima kasih Mbak Sasti sudah bercerita terkait dengan tugasnya. Nah, di sini sambil juga ya sama Pak Tio dilihat dari hasil pekerjaannya. Eh, Terus terkait dengan aplikasi yang digunakan berarti Avenza ya. Iya Pak, Avenza. Yang teman-teman yang lain juga Avenza ya. Nah, Ya Bapak, dari hasil mohon Avenza maaf. itu ya ya nggak apa-apa. Dari hasil digitasinya itu atau plotting di Avenza-nya itu biasanya Sasti itu di file titiknya diekspor atau dicatat secara manual ke Excel. Itu Pak dicatat di Excel manual. Manual ya. Nah, Ya. sebetulnya terkait dengan aplikasi sendiri, kalau tidak salah Avenza itu fitur untuk ekspor data. Itu kan tiap aplikasi itu ada ekspor datanya, baik ke KML ataupun GeoPackage atau SAP. Avenza itu kalau nggak salah tidak bisa ke SAP kalau yang free. Jadi harus yang premium baru bisa diekspor ke SAP. Nah, akan lebih baik misalkan ketika melakukan survei lapangan, kemudian daripada dilakukan survei menggunakan GPS Android, itu si file plottingnya itu langsung diekspor. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan ini karena masih bisa dicatat ke Excel karena jumlahnya sedikit juga ya. Nah, bayangkan kalau misalkan jumlah sampelnya ratusan, ribuan, ataupun misalkan puluhan ribu. Nah, kan nanti repot juga ya dicatat satu-satu. Nah, kalaupun begitu, terus langsung diekspor itu untuk menghindari kesalahan. Nah, kan di situ tadi ada pencatatan dengan menggunakan Excel ya. Nah, bisa juga terjadi di situ human error, baik kesalahan pembacaan ataupun kesalahan pencatatan dari koordinatnya itu sendiri. Jadi, untuk teman-teman yang lain, mungkin bisa nanti hasil plottingnya diekspor langsung. Tapi nggak apa-apa, cukup bagus ya hasil dari Sasti. Dan ada juga katanya yang berubah ya. Berapa plot Sasti? Kalau masih ingat yang berubah tuh? Kalau yang berubah cuman ini Pak, cuman 2. Yang Dua itu ya apa Pak? dari Yang sawah, penggunaan lahan sawah, jadi ke permukiman Pak. Yang dari permukiman satu yang tadinya penggunaan lahan sawah, sama yang penggunaan lahan sawah satu lagi itu udah berubah Pak, jadi dua-duanya. Jadi permukiman pas saya survei langsung kemarin ke sana. Oke, berarti dari sawah ke permukiman ya, bukan dari permukiman ke sawah, karena hampir tidak pernah juga dari perubahan permukiman ke penggunaan lahan lain, terkecuali kalau misalkan ada penggusuran ataupun dan sebagainya. Tapi rata-rata untuk penggunaan lahan perubahannya itu ada dari penggunaan lahan yang berupa vegetasi menjadi permukiman. Oke, terima kasih Sasti atas ketersediaannya untuk presentasi. Saya coba cari yang lain. Pak Tio mau nunjuk nggak? Pak Hasan? Oh, silahkan saja ditunjuk satu lagi. Dua lagi mungkin dari kelas A ya. Ya, 2 orang lagi. Oke, untuk kelas A, saya coba ini nih, Mufidatun Nisa. Coba. Iya Bapak hadir. Ya, tapi silakan. Pak, saya loginnya di HP, tidak apa-apa Pak. Oh ini, nanti
untuk view-nya dilihat sama Pak Tio aja. Baik, lokasi yang saya datangi atau saya survei yaitu di Desa Sukasih. Ya, silakan lanjut. Nah, di daerah saya, di Desa Sukasih ini terdapat beberapa alih fungsi lahan, seperti yang dari awalnya sawah menjadi perumahan atau permukiman. Kemudian ada yang berubah menjadi kantor seperti kantor Satpol PP, kantor Bupati, dan lain-lain. Oke. Udah, Novidaton? Sepertinya sudah Pak, soalnya cuma beberapa yang dialihfungsikan lahannya. Mungkin bisa Kebanyakannya sawah sama. diceritakan secara mungkin kronologis pengambilan sampelnya, menggunakan aplikasi apa, terus jumlah sampelnya berapa. Jadi Ya, kayak bercerita aja sih. Daerahnya mana? saya menggunakan Desa apa, kecamatan di apa? Desa Sukasih, Kecamatan Singaparna, Pak. Singaparna ya. Ya. Terus Kemarin menggunakan aplikasi Avenza, sama seperti Sasti. Kemudian di sini terdapat itu ya Pak, sungai seperti itu. Tapi Pak, ketika ke lapangan tuh ada yang tidak sesuai gitu. Jadi harusnya di sininya sungai, tetapi pas di lokasi itu malah jalan gitu Pak. Oh gitu? Ya jadi itunya kan di Avenza itu ada yang bulat ya, yang lokasi kita ketika di lapangan, tetapi pas dilihat itu malah jalan gitu itunya. Seharusnya sungai. Nah, di sini kan terdapat ini ya, poin-poin ini ya, hasil plot ya. Itu bisa masuk ke petanya lewat apa? Lewat aplikasi kah atau hanya menggunakan Excel? Menggunakan Excel, Pak. Sama juga ya berarti ya. Tapi tahu kalau misalkan di Avenza itu ada fitur misalkan hasil plot itu bisa diekspor. Yang diekspor yang KML gitu, Pak? Ya, tahu. Nah, itu nanti bisa dilakukan ya misalkan dari Avenza ekspor ke KML, karena SAP kan nggak bisa ya berbayar. Nah, dari KML kemudian bisa diekspor lagi menjadi SAP. Nah, seperti itu. Berarti kayaknya udah pada bisa ya untuk membuat data point yang berdasarkan Excel. Nah, itu prosesnya gimana kurang lebih? Saya ingin tahu, Mufidatun. Yang dari Bagaimana, Excel Pak? ke ArcGIS-nya bisa jadi plot seperti ini. Di itu Pak, di Arch Toolbar gitu, terus ada conversion gitu, lupa lagi namanya. Nanti dimasukin yang KML, from KML gitu. Oh, berarti ini KML atau Excel? Gimana? KML Pak, yang itu yang dari Avenza-nya dimasukin ke ArcGIS. Avenza ke KML atau ke Excel nih? Ke lupa Beda lagi soalnya. Pak. Takut itu kebalik. Oke. Begitu. Teman-teman lain ada yang mau ditanyakan terkait dari tugasnya Mufidatun? Nggak ada ya? Kalau dari
Pak Tio, ada yang ditanyakan? Lanjut dulu, Pak Biar. Oke, siap. Ya mungkin itu ya presentasi dari Mufidatun Nisa. Oke, bagus, presentasinya lengkap ya. Terima kasih Mufidatun sudah mengangkat untuk presentasi. Bercerita lah ya, kita sharing aja di sini. Nah, untuk orang yang ketiga siapa ya? Coba laki-laki di sini siapa? Coba ke atas berarti. Udah full. Cuma Opartaris yang sudah laki-lakinya di kelas ini. Boleh deh, dari Aufar Taris, silahkan presentasikan. Nggak tahu ini yang lain kemana nih laki-lakinya? Ada belum? Ada Pak, hadir. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit bercerita ya Pak terkait dengan hasil survei yang saya lakukan, yaitu tepatnya di Kelurahan Pangelayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Nah, itu tuh dilakukan pada tanggal 18 April 2022. Nah, kebanyakan penggunaan lahan di Kelurahan Pangelayungan itu pemukiman Pak, namun ada hal yang mungkin kurang sesuai ya Pak ya dari peta RBI-nya mah. Di situ ada area sawah gitu kan, tapi pas di lapangannya pemukiman gitu, perum, nama perumnya teh Pondok Karisma Residen gitu di Rancabango tepatnya mah. Nah, untuk menggunakan aplikasinya itu sama kayak Mufidatun sama Sasi pakai Avenzame Pak. Terus mungkin kendalanya mah karena waktu itu udah gugur, jadi hujan lebat gitu Pak. Jadi ya agak sedikit licin gitu Pak dari area ketika memoto dokumentasi persawahannya gitu Pak. Terus agak sedikit kesasar juga gitu. Jadi lewat kayak ada jalan buntu gitu Pak di suatu perumahannya teh gitu. Jadi harus kayak muter-muter lagi gitu untuk mencari titiknya itu. Terus cara namanya dari ekspor dari Avenzame ke arsipnya itu betul yang tadi kata Mufidatun, jadi di ekspor terlebih dahulu, lalu data outputnya itu berupa KML. Nah, dari arsipnya itu klik add to book, kemudian conversation tool, kemudian from KML, kemudian KML to layer, kemudian add data yang hasil dari export yang di Avenzame itu. Kemudian muncul nama-namanya dan kemudian dirubah, kalau saya dirubah di simbolnya jadi putih. Mungkin segitu Pak dari saya. Oke, berarti untuk di desa mana tadi? Saya lupa. Di Kelurahan Pangelayungan Pak. Kelurahan Pangelayungan, Kecamatan Cipedes. Di desa tersebut berarti jenis penggunaan lahannya ada berapa jenis? Ada 3 Pak. Ada pemukiman, ada sawah sama perkebunan. Namun kan itu teh ada 2 perkebunannya teh. Nah, untuk yang satunya lagi mah tidak terjangkau Pak, gak tahu kemana jalannya teh itu. Tapi yang satu laginya mah ini digembok si kebunnya teh, jadi tidak bisa masuk, cuma dipoto di luarnya kebun aja Pak. Oke. Ada 3 jenis penggunaan lahan yang ada di Kelurahan Pangelayungan Pak. Dari jumlah sampel berarti berapa titik tuh? Ada 21 Pak kurang lebih. 21, terus yang berubah? Yang berubah 1. Nah, menjadi perubahan. Berarti kan jadi dari sawah menjadi perumahan ya? Betul Pak, betul. Nah, jadi memang seharusnya banyak yang berubah sih untuk dari RBI misalkan yang itu tahun 2000 atau 99 gitu. Sekarang tahun 2022 berarti 23 tahun ya jaraknya, sih sudah ada perubahan baik dari sawah, ladang, tegalan itu biasanya jadi perumahan seperti itu. Nah,
Ya Pak. Oke, sama juga ya, seragam semuanya pakai Avenza, terus bisa juga sama menggunakan ekspor ke KML. Ya. Tapi untuk yang ke SAP berarti emang nggak bisa ya kalau nggak salah di Avenza itu. Saya dulu pernah Harus coba sih tapi premium lupa. Pak, kalau tidak salah. Premium Jadi kan ya? harus manual ke Excel-nya ditulis di itu. Excel-nya juga manual. Tapi untuk ke SAP-nya mah ya dari KML kan ya? Betul Pak. Nah, tapi kalau dari Excel ke SAP udah tahu caranya, Awar. Nah kalau itu belum tahu Pak saya Pak. Oke, belum ya? Mungkin Ya. saya coba paparkan sedikit. Oke, ada terkait dengan presentasi dari Awar, ada yang ditanyakan dari teman-teman? Kalau misalkan ada yang ditanyakan langsung aja ya. Oke, untuk mungkin dari presentasi Alvar tidak ada yang ditanyakan dan cukup juga. Baik, kita langsung saja mungkin kelas A sudah 3 orang ya. Selanjutnya kita masuk ke Yang kelas belum B. tanya Pak Bia. Oh iya, yang belum ya. Yang mana tuh Pak Tio? Yang belum tuh catatannya. Nah ini yang belum. Oke, Tapi ada yang terkait yang sudah, belum ada tapi gak di itu, gak di submit gitu. mark Asdon itu yang Anita. Tapi sisanya belum. Oke. Yang terkait yang belum untuk kelas A, gimana nih? Apa ada kendala terkait dengan pengerjaannya atau seperti apa? Silakan. Ada yang mau memaparkan? Anita hadir gak Anita? Anita Retnaningsih. Hadir Bapak. Coba dibuka kembali itunya dan klik mark Asdon-nya. Muhammad Ya, Wildan juga Pak, udah bentar. bukanya ya? Mohon maaf, belum dikirim. Ini ada kesalahan dalam penulisannya, jadi mau dibenerin lagi Sama terkait Wildan. dengan titik koordinatnya. Ya. Oke, yang belum siapa ya? Muhammad Nabila, Silmi. Hadir? Gak ada kayaknya Pak. Yang lain. Nggak ada. Bilkis, Bajilah, Asya. Iya, Bapak. Ya. Gimana? Apa ada kendala terkait dengan pengerjaannya? Oke, makasih Bapak udah dikasih kesempatan buat ngejelasin. Sebelumnya, Bilkis itu waktu UTS ngedigit kecamatannya itu satu kecamatan, Pak. Jadi agak bingung buat misahinnya. Jadi pas dikasih tugas ini, ngedigit lagi dari awal, dari per kelurahannya. Jadi kemarin tuh baru selesai tracking, terus kemarin tuh ada trouble, jadi baru dikerjain tadi pagi itunya buat di Excel-nya. Kalau tracking otomatis ngeplot kan ya? Iya Pak, udah di titik-titiknya udah ditentuin, udah difotoin juga pas kemarin gitu. Cuman belum sempat diolah gitu datanya. Oke, mungkin seperti itu belum sempat ngolah data. Yang lain, Ihdan, Nursyabani. Hadir Pak. Ya, gimana? Ihdan. Ya Pak, ini lagi proses Pak. Proses apa? Ke ARJIS. Oh, tapi kalau misalkan ke lapangannya udah? Iya, bahannya mah udah Pak. Tinggal diekspor. Nggak ada kendala di lapangan? Aman ya? Alhamdulillah Pak, paling macet-macet Pak. Ya macet ya, pasti ya. Iya, sama paling tempatnya Pak, kalau ada benteng itu jadi susah dokumentasi kayak gitu Pak. Susah buat ini. Benteng gimana tuh? Kayak ada penghalang gitu, kayak perum gitu. Kayak mau
atau semak belukar tuh susah, Pak, harus naik gitu. Kayak Ketijai gitu. Oh, oke. Buat survei plot apa tuh? Permukiman? Ini apa semak belukar, Pak? Oh, semak belukar. Oke. Kesulitan di lapangan memang kayak gitu ya. Kadang ada akses yang kita tidak bisa masuk. Nah, mungkin bisa cari jalan lain ataupun misalkan kalau mentok ya cari plot lain yang sekiranya masih di sekitar, kemudian masih bisa kita akses seperti itu. Jadi ya improve aja sih kalau misalkan ada trouble di lapangan. Karena memang kalau kita survei itu tidak selalu sesuai dengan planning ya. Misalkan kita memplanning untuk bikin titik di plot A, B, C, tapi ternyata di lapangan kenyataannya tidak bisa diakses ataupun kalau bisa pun itu sulit, baik secara medan ataupun misalkan ada perizinan ternyata nggak boleh masuk tuh ke daerah itu. Nah, itu bisa nanti dilakukan improve ya, disesuaikan aja titiknya. Karena kalau titik kan kita tidak harus pas di situ ya, yang penting mewakili daerah penggunaan lahannya. Oke, mungkin satu lagi dari siapa ya? Rani Nisa Nuraini. Hadir? Nggak ada. Oke, dari Anita Retnaningsih. Sudah Bapak tadi. Mohon Udah ya? maaf. Sorry. Ya. Ya, lupa. Abdaniar. Kautsar. Ya, gimana? Abdaniar. Kemarin sudah ke Ada kendala? lapangan, nggak ada kendala, Pak. Tapi lupa nggak foto selfie, Pak. Jadi nanti perlu ke lapangan lagi. Wah, lupa foto selfie ya. Iya. Kalau misalkan itu kan wajib ya. Iya. Dia harus ke lapangan lagi. Nah, segera dilengkapi ya untuk tugasnya. Iya, Pak. Teman-teman yang lain juga sama untuk kelas A. Oke, mungkin itu Pak Tio untuk yang belum. Apa ada yang mau ditambahkan? Ya. Atau kita langsung saja. Tapi mungkin nanti ya penilaian beda ya dengan mereka yang mengerjakan tepat waktu walaupun apa adanya gitu ya. Dengan yang sempurna tapi telat gitu. Nanti ada pertimbangan terkait hal-hal seperti itu ya, Pak Biaya. Ya, pasti ya kalau misalkan terkait dengan tugas, baik terkait kualitas data ataupun dari waktu pengumpulan itu ada pertimbangannya sendiri ya. Jadi kita masukkan nilai untuk yang telat juga ada perhitungannya. Oke, mungkin bisa move ke kelas B, Pak Tio. Kalau kelas B udah ini ya, udah semua. Kelas B 16 sudah, 16 belum. Oh ya, 16 sudah, 16 belum ya? Oke, kita yang sudah dulu, silakan relawan kelas B, barangkali ada yang mau menceritakan terkait dengan tugasnya. Boleh Bapak Purwanto. Boleh, mantap. Purwanto, silakan. Baik Pak, terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan. Jadi untuk wilayah saya itu yang didigitasi dan dilakukan survei plotting di Desa Raksasari, Kecamatan Tarju, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, untuk langkah pelaksanaan surveinya terlebih dahulu, nah yang rencana awalnya itu kan di plotting terlebih dahulu Pak, ditentukan titik mana aja yang mau dikunjungi. Namun pada saat lapangan ternyata banyak titik yang sudah awalnya di plotting itu tidak terjangkau gitu Pak, karena morfologi di kecamatan di Desa Raksasari itu data bergelombang, kayak ada bukit, jurang, lembah dan seperti itu Pak. Jadi memang tidak terjangkau gitu. Nah, untuk penggunaan sendiri ada perkebunan, ada tanah kosong, ada sawah, ada ladang, terus ada pemukiman. Nah, berdasarkan hasil plotting di lapangan itu, sebagian besar wilayahnya memang tidak terjadi perubahan penggunaan lahan yang secara signifikan gitu Pak. Jadi
mungkin hanya beberapa misalnya pemukiman mengalami sedikit perluasan wilayahnya, tapi tidak merubah seluruh penggunaan lahan tertentu. Jadi misalnya kebun, yaitu masih tetap kebun yang sangat luas gitu Pak. Nah, terus adapun yang jadi perubahan penggunaan lahan itu ada 2, yaitu tanah kosong jadi kebun atau tegalan, kemudian ada dari tanah kosong jadi perkebunan teh itu. Itu saja Pak yang saya hasil kemarin di lapangan. Dan untuk importnya sendiri sama seperti rekan-rekan dari AML, terus nanti lewat Artsulbook. Kalau lewat Excel itu belum tahu caranya Pak, jadi baru lewat AML saja. Dan untuk ngolah data Excel-nya juga sama Pak, dari manual, karena kalau dari Avenza Map itu ketika diekspor ada yang CSV. Nah, pas CSV dibuka itu formatnya jadi berantakan Pak pas di Excel-nya itu, dan saya kurang tahu cara membenarkannya gimana kalau yang dari CSV ke Excel dan datanya berantakan. Nah, ini Pak untuk contoh peta hasil survei lapangannya. Ada beberapa penggunaan lahan dan juga ada jalur trekkingnya, dan ada beberapa wilayah yang tidak terjangkau seperti di wilayah utara desa karena itu daerahnya lembah, terus sawahnya juga kan sawah tada hujan yang dari kayak terasering gitu, dan memang tidak terjangkau gitu Pak. Seperti itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih sarannya dari Purwanto. Nah, cukup lengkap ya, dari awal dijelaskan hingga proses sampai jadi petanya itu sendiri. Nah, bisa nanti ditiru oleh teman-teman lain ya, terkait dengan presentasinya atau ceritanya, jadi menyeluruh, tidak memancing pertanyaan lagi. Oke, jumlah sampelnya berapa, Purwanto? Sekitar 50 lebih Pak. Lupa 50. tadi. Iya, 50. Oh, ada danau di sini? Ada Pak. Situ sih sebenarnya, situ Cilangkap namanya. Nah, masih berupa situ nggak di lapangan? Iya Pak, masih berupa situ. Tidak ada perubahan sama sekali, sawah juga masih sawah. Jadi memang benar-benar masih alami gitu Pak. Paling kayak yang di pemukiman ini agak sedikit meluas gitu, karena kan jumlah penduduk bertambah. Tapi secara garis besar yang ini perkebunan dan sawah masih tetap luas gitu Pak. Berarti bisa sedikit disimpulkan bahwa di desa Raksasari ini ya, perkembangan atau pembangunannya itu tidak terlalu besar ya. Bisa dilihat dari jumlah penggunaan lahan yang berubah ke permukimannya itu secara sampling itu tidak ada. Yang ada itu dari tanah kosong ke lahan vegetasi lain. Oke, terima kasih Purwanto. Ada yang ditanyakan nggak dari teman-teman lain? Cukup ya dari Purwanto. Terima kasih banyak sudah berinisiatif untuk presentasi, mengajukan diri. Teman-teman yang lain juga kalau bisa mengajukan diri ya, jangan nunggu ditunjuk. Oke, kita lanjut ke teman-teman yang lain. Gimana? Ada lagi yang mau presentasi? Saya Pak. Boleh, silakan Veronisa. Ya baik, terima kasih Bapak sebelumnya. Mungkin Bapak boleh saya sendiri yang nge-share nggak Pak? Wah, boleh banget tuh. Izin share screen katanya Pak Tio. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronisa Arini, izin mempresentasikan dari hasil survei lapangan saya. Jadi mungkin kebanyakan dari teman-teman ngambil sampelnya dari titiknya, tapi saya ambilnya dari poligon. Jadi titik-titik itu dibuat menjadi sebuah poligon gitu nantinya.
Nah, untuk yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai klasifikasi digitasi yang ada empang. Itu empang asli. Empang asli ini titik koordinat 1, empang 1 aksesibilitas ke wilayah survei yang sulit sehingga sering putar balik arah dan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi karena pengaruh kenaikan air laut dan juga belukar yang tidak diurus oleh pemiliknya. Jadi dalam pelaksanaan untuk pengambilan sampel itu harus putar balik dan itu memakan waktu sekali. Itu jadi mencari jalan. Kemudian itu untuk empang 1, kemudian untuk empang yang kedua itu sama, mungkin di sini saya mewawancarai satpamnya. Sebentar. Itu untuk aksesibilitas lumayan mudah meski banyak pintu air sehingga harus melewatinya dengan loncat. Nah, empang 2 ini berupa bekas empang atau tambak budidaya udang yang dimana dimiliki oleh seorang jenderal angkatan laut dan sekarang dikelola oleh petani lokal dan dijaga oleh satpamnya. Nah, kemarin itu sudah wawancara satpamnya, tapi videonya ada di sana, ada di HP saudara. Nah, terus mungkin biar singkat langsung aja petani. Nah, grogi, maaf ya Kak. Puluhan tahun semenjak tahun 19. Tarik nafas dulu, santai. Nah, mungkin uang petani lokalnya itu sudah menyewa dari kolam-kolam empang yang ada di sana itu daripada nganggur gitu kan. Semenjak tahun 2006-an itu dianggurkan. Tadinya itu tambak udang atau empang udang, kemudian dianggurkan sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dibudidayakan. Nah, kemudian tapi hasil sewanya itu hanya 25.000 dan itu juga cuman ngasih uang rokok doang gitu ke satpamnya. Terus kemudian itu yang untuk empang 2, kemudian untuk pemukiman di sini, untuk pemukiman ada sedikit perubahan. Nah, ini untuk sampel yang saya ambil, itu bisa dilihat dari poligon yang ada di sini itu ada perubahan menyamping ke arah sawah, itu karena adanya perubahan lahan pemukimannya semakin maju gitu, jadi sawahnya semakin berkurang. Kemudian untuk pemukiman 2 tidak ada perubahan lahan. Kemudian sawah empang 1, di sini saya menamakan sawah empang 1 karena sebelumnya daerah ini merupakan sawah yang akhirnya dirubah atau dialihfungsikan menjadi empang, dan itu terjadi karena adanya intrusi air laut. Kebetulan wilayah yang saya teliti ini ada di Desa Ilir, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, yang mana merupakan di daerah Pantura atau Pantai Utara. Jadi daerah ini tadinya tuh daerah sawah gitu dan berubah menjadi areal perempangan atau empang. Dan terjadi pada tahun sekitar 2006-an, itu juga saya lakukan wawancara terhadap warga sekitar. Kemudian ada sawah empang 2 juga. Nah, sawah empang 2 ini juga sama, tadinya sawah biasa kemudian dijadikan empang lagi karena adanya intrusi air laut yang besar kemudian mengakibatkan gagal panen sehingga diubah menjadi empang. Nah, sawah empang 2 ini baru sekitar 1 tahun yang lalu dijadikan empang gitu, baru-baru ini. Nah, ini ada foto wawancara saya dengan pengurus empangnya juga. Terus ada sawah lapangan, ini sawah yang tadinya itu sawah kemudian dialihfungsikan menjadi lapangan. Nah, ini saya tidak melakukan wawancara karena waktu itu udah sore banget gitu, jadi telat gitu. Nah, terus tapi menurut analisis saya ini kan ini alihfungsi lahannya bertahap gitu. Tadinya di peta itu sawah, kemudian secara kenyataannya yang saya rasakan selama tinggal di Desa Ilir itu tadinya TPA atau tempat pembuangan akhir, kemudian sekarang dialihfungsikan lagi menjadi fasilitas desa, yaitu lapangan sepak bola dan juga ada kantor desa yang sedang dibangun. Nah, ini sawah aslinya. Untuk sawah aslinya sendiri tidak ada perubahan, cuman ditemukan banyak sampah gitu ya di sana. Nah, untuk dimasukkan ke dalam ArcGIS sendiri, saya melakukan 2 cara. Itu ada tadinya itu saya ekspor ke dalam CSV.
Nah, itu kan saya pakai Avenza Map. Sebelumnya pengen pakai mobile topographer, cuman kalau mobile topographer itu harus nunggu akurasi gitu, jadi lama. Jadi saya putuskan untuk pakai Avenza. Nah, untuk di Avenza ini sebelumnya saya pakai ekspor ke CSV, kemudian dirubah di Excel, terus dimasukkan ke dalam ArchMap. Kemudian yang kedua itu dengan KML seperti yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman. Kenapa saya melakukan dengan dua cara? Itu tadinya karena yang CSV itu tidak bisa dibuka karena terkait dengan separasi dari komanya gitu. Jadi harus diedit dulu. Nah, jadi tadinya saya gunakan KML, cuma sekarang udah pakai yang CSV gitu atau pakai data yang di Excel. Mungkin itu aja presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf apabila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman lain ada yang mau ditanyakan terkait dengan cerita presentasi dari Khairunisa? Nggak ada ya. Baik, presentasinya sangat bagus ya, Khairunisa, lengkap, terkait ditambah dengan wawancara juga. Dan jadi tidak hanya survei untuk penggunaan lahan, tapi dilakukan juga survei sosial ekonominya juga. Jadi dilihat tadi bahwa sampai dilihat sewa segala atau petani hingga satpamnya juga. Oke, bagus. Veronica dilakukan interview. Kalau boleh tahu berapa hari berarti untuk dilakukan surveinya? 2 hari, Bapak. 2 hari full? Iya, 2 hari dari, enggak full sih, dari habis zuhur. Oke. Daerah mana tadi saya lupa? Daerah Desa Ilir, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu di Pantura, Pak. Oh, Pantura. Oke. Terima kasih ya atas presentasinya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita move ke peserta lain. Oke. Terima kasih banyak Khairunisa. Sangat lengkap ya, terkait presentasinya. Silakan teman-teman yang lain, ada satu lagi untuk kelas B. Saya mungkin boleh Pak, Fadilah. Boleh, silakan Fadilah. Ya, izin mempresentasikan hasil survei kemarin. Sebelumnya saya mengambil survei itu di Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, di mana survei. Sorry. Izin dulu sebentar, saya coba sambil perlihatkan yang Fadilah ya, hasil pekerjaannya. Bentar. Boleh Pak. Ini ya? Iya Pak. Oh iya, ini konfirmasi dulu ya, belum dimasukin karena udah nyoba formatnya KML bisa dimasukin. Tapi saya pengen coba yang Excel gitu, yang formatnya CSV. Nah itu tidak bisa dimasukin gitu Pak. Sebelumnya saya menggunakan aplikasi mobile topographer gitu. Jadinya belum dititik-titikin gitu kayak teman-teman yang diekspor. Tapi udah nyoba dan bisa kalau KML gitu. Mungkin ada kesalahan yang kata di Excelnya gitu. Nah, survei ini dilakukan ke beberapa titik yang ada di desa. Total ada 27 ya yang dimasukin ke ini. Terdapat perbedaan di mana hasil RBI ketika survei di lapangan gitu. Di mana sawah yang tadinya sawah berubah menjadi permukiman, ada 2 titik, dan juga ada 1 tegalan yang berubah menjadi lahan kosong gitu. Nah, kemudian untuk ini Pak, ya terkait dengan kendala mungkin. Nah ini untuk ketika survei ini tegalan gitu. Saya kan nyoba di 2 titik itu sudah betul gitu di titik tersebut. Nah ketika ingin survei ke 1 titik yang mungkin harus agak muter gitu karena tegalan nggak mungkin lewat tengah-tengah gitu. Nah ternyata pas survei di titik itu udah
kayak di desa sebelah gitu Pak, tapi emang dekat banget gitu sebenarnya. Itu salah satu kendala. Mungkin juga ada beberapa kendala seperti mungkin ada panel yang mungkin tidak bisa dijangkau gitu. Nggak mungkin juga manjat karena banyak orang dan setinggi gitu. Nah, mungkin itu aja yang survei mengenai desa. Oh ya, untuk data gitu Pak, yang foto dokumentasi lapangan, karena saya surveinya langsung gitu ketika minggu kemarin hari Rabu beres ARGIS, saya sorenya langsung melakukan survei dan dilanjut hari Kamis setelah mata kuliah geografi kebencanaan selesai jam 9 gitu. Saya langsung melakukan survei, jadi belum dapat pedoman dari Pak Sahid gitu karena kecepatan. Tapi makanya ketika foto dokumentasi lapangan saya sendiri gitu tidak ada gitu karena tidak tahu. Tapi alhamdulillahnya saya ada foto gitu, iseng untuk foto di suatu tempat karena memang dokumentasi gitu. Jadi untungnya ada foto gitu, ngambil foto gitu. Jadinya memang di setiap titik itu saya tidak mengambil selfie karena tidak tahu, karena memang mengerjakannya langsung gitu, karena mungkin itu seperti ceritanya gitu untuk itu. Oh ya, mungkin itu Pak nanti bisa diajarkan gitu gimana cara memasukkan data menggunakan yang dari Excel gitu, yang tadinya CSV gitu. Yang punya Arin itu pernah minta dibukain ke punya saya, bisa dibuka, tapi punya saya sendiri tadi yang punya Risa Arin itu dibuka di ARGIS bisa, tapi dari punya saya tidak gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Lila atas presentasinya. Oke, bagus, sudah menjelaskan terkait dengan ini ya, dokumentasi. Nanti mungkin dilengkapi aja ya, terkait dengan foto. Maaf, karena nanti takutnya ngaruh juga ke nilainya gitu maksud tuh. Ada sih yang itu foto di bawah gitu, karena itu lakukan survei cepet-cepet karena harus pulang kampung gitu Pak, jadinya daripada tidak mengerjakan sama sekali, jadi harus mau nggak mau harus dikerjakan. Terima kasih Pak. Mungkin nanti kalau udah pulang survei kembali gitu untuk melengkapi data yang kurang. Ada penilaiannya sendiri ya. Untuk foto lapangannya sih sudah ada Pak gitu. Menjelaskan terkait dengan kendalanya. Dari teman-teman ada yang ditanyakan dari tugasnya Fadilah? Oke, terkait dengan input menggunakan Excel, nanti saya akan coba masukkan datanya dari Excel ya. Kalau dari CSV kebetulan saya belum ada data cobaan data sampelnya. Jadi nanti untuk demonstrasi input Excel ke ARGIS itu dianggap sudah bersih gitu data dari Excel-nya itu. Jadi kalau dari CSV sepertinya belum saya coba masukkan. Nah, terkait dengan CSV kan itu biasanya problemnya di ini ya, di pemisahan tulisan, pemisahan kolom ya. Iya Pak, di separasi komanya sih Pak. Nah, kalau tidak salah, separasi koma tuh ketika kita buka Excel tuh ada, sebelum dibuka file tuh kita harus separasi dulu justru. Nggak ada ya? Gimana? Jadi ada, Pak. sebelum view data tuh begitu buka Excel file CSV-nya, jadi ada menu, jadi muncul notifikasi dari Excel-nya sendiri bahwa kita harus memisahkan, kita mau gimana nih misahin datanya. Nggak ada ya? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Kalau kemarin dalam kasus saya itu ekspornya emang ke CSV, cuman pas dibuka dari CSV kemudian dipisahkan kolomnya, terus di save as-nya pakai Excel 2003. Tapi bisa kan? Nah waktu itu nggak bisa, nggak bisa dimasukin soalnya kayaknya dari separasinya gitu Pak. Mungkin Di pemilihan advance, separasinya di kayaknya. Pemilihan separasinya dicek lagi aja. Kalau itu terkait CSV itu hanya ya yang checklist itu kan ya, tinggal pemilihan separasinya aja coba dicari lagi. Itu biasanya kayak gitu. Iya, Pak. Jadi kalau kita buka data itu kita harus separasi dulu baru nanti muncul di tabel. Kelas B udah semua ya?
Mungkin terkait yang belum dari kelas B, ada yang mau menjelaskan? Ada yang bisa klarifikasi atau apa? Kelas B. Belum siapa nih? Nadifa, Irina, gimana? Mohon maaf Pak, sebelumnya izin off cam karena jaringannya kurang stabil. Ya, silakan. Kalau saya sendiri sedang proses yang memasukkan ke data Excel itu Pak, tabel yang Excel. Dari data mana? Dari yang hasil tracking di lapangan. Ada kendala dari pekerjaan lapangan ataupun pengolahannya? Ada nggak? Waktu saya ke lapangan itu ada yang tidak sesuai Pak pada petanya itu. Jadi sebenarnya kalau di lapangan itu masih masuk ke desa saya, tetapi di petanya itu sudah beda desa seperti itu Pak. Nah, berarti ada perbedaan data administrasi ya? Iya. Nggak apa-apa. Bisa jadi ada sedikit error ya dari data administrasi pun. Tapi untuk sampel lengkap. Berapa sampel? Diva. Kalau kemarin itu kalau tidak salah sekitar 25 kalau nggak salah Pak. Belum dihitung lagi. Nggak ada kesulitan, cuma itu ya perbedaan administrasi aja. Iya. Jadi bisa diakalikan ya. Oke, Iya. Nadifa sudah menyampaikan, terima kasih. Selanjutnya siapa? Sandi Mujahid. Ada hadir Sandi? Nggak ada. Coba sekarang Gesya Adilia. Gesya hadir. Ferry Muhammad. Hadir juga. Muhammad Rizky Nugroho. Wah, yang nggak hadir nih. Amelia Putri. Hadir, Pak. Oke, gimana Amelia? Apa ada kesulitan? Kalau saya belum ke lapangannya, Pak. Oh itu, kenapa itu? Kebetulan lagi di Cilegon kemarin dan baru ini sayanya lagi sakit mau pulang juga Pak. Oh oke. Tapi nanti segera dilengkapi untuk tugas-tugasnya. Baik, nah, terima kasih. Oke, selanjutnya Mimi Rohimi. Ada Ela Nurpadilah. Ada juga Zuleka. Pujianti. Hadir? Hadir, Nggak Pak. ada. Oke, Hadir, silakan. Pak. Mohon maaf, izin off cam. Ya, silakan. Dijelaskan aja, Pujianti, apakah ada kendala? Saya sudah ke lapangan. Kendalanya tuh ada yang beda. Ada yang beda dari batas wilayahnya. Kalau di RBI, si desa Mekar Pawitan tuh sampai Sukasari, tapi pas nanya ke
yang lebih ngerti katanya enggak termasuk cara ke situ. Perbedaan dari situnya Pak. Terus baru survei ke lapangan, ternyata pas peta di peta sama di aslinya tuh, kalau di aslinya baru setengahnya, di peta tuh udah habis. Oh gitu? Berarti perbedaan administrasi, oke. Apalagi? Terus ada lokasi yang nggak bisa dijangkau, kayak tempatnya teh sepi, terus agak lembah. Oke, topografinya. Tapi terkait dengan sampling, berapa jumlahnya berarti? Sekitar 20, Pak. 20, oke. Terkait dengan kendala tersebut ya pasti ada ya. Jadi kelihatan juga kan bagaimana kita pakai data digital, ternyata di administrasi dan di lapangan itu beda. Nah itu nggak apa-apa karena yang buat juga bukan kita kan, yang buat juga ada instansinya. Nah itu bisa diceritakan nanti mungkin di tugasnya terkait dengan kendala-kendala tersebut ya. Untuk pengolahannya gimana, Jianti? Untuk pengolahannya belum dimasukkan. Oke. Segera dimasukkan dan dikerjakan ya. Baik, Pak. Untuk yang lain juga sama, kelas B 16 orang nih, masih belum setengahnya. Kalau misalkan ada kendala, langsung di chat aja, baik ke Pak Sahid ataupun Pak Tio atau saya. Oke, untuk kelas B cukup mungkin. Sekarang kita coba masuk ke kelas C. Silakan. Kelas C. Ada yang mau berinisiatif? Wah, kelas C banyak nih. Yang belum mengumpulin ada 31, yang sudah mengumpulkan ada 7. Silahkan mungkin yang sudah mengumpulkan ada yang mau presentasi. Kalau nggak ada saya tunjuk dari siapa ya? Di Ca Asri aja deh. Coba. Silakan di Ca. Iya Bapak, izin menjelaskan ya. Di situ tugas saya itu untuk survei sendiri di Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Cilandak Barat. Untuk survei itu di peta RBI-nya ada 3 jenis penggunaan lahan. Itu ada permukiman, sawah sama ladang. Nah, terus tapi pas di survei lapangannya itu, kan saya ngambil ada 19 titik ya Pak. Cuman dari 12 titiknya itu adanya perbedaan dari peta RBI-nya sama survei lapangannya gitu Pak. Jadi banyak yang tadinya sawah, terus jadi pemukiman, terus tadinya ladang jadi pemukiman. Terus yang untuk peta sendiri, Bapak mohon maaf, untuk peta saya nggak masukin yang KML-nya itu, karena emang nggak tahu harus dimasukinnya dulu mungkin Pak. Mungkin gitu saja Pak. Oh iya Bapak, sama untuk ini Pak, yang pas masukin ke Excel, kan ada dokumentasi foto yang diri sendiri. Nah itu saya lupa untuk dokumentasinya Pak. Kalau bisa sih, oke, terima kasih Dica. Terkait dengan tadi yang pertama untuk dokumentasi, kalau bisa dilengkapi untuk Dica yang sendiri. Kalau enggak juga sebetulnya ya nanti kaitannya dengan penilaian juga ya. Pasti beda antara dengan tugas yang yang isinya itu lengkap dengan yang tidak lengkap. Jadi ada baiknya dilengkapi juga. Mungkin ini juga kan masih daerah sendiri ya. Jadi mungkin kalau ada waktu lagi silakan dilengkapi untuk dokumentasinya. Ini sama juga berlakunya dengan teman-teman lain kelas A atau B ataupun C. Kalau misalkan masih ada yang sekiranya kurang, selagi masih bisa silakan dilengkapi.
terutama dokumentasi ya. Oke, terkait dengan digitasi, oke, belum dimasukin titiknya. Nah, nanti silakan diperbaiki bagi yang belum, sama juga dengan teman-teman lain berlaku. Untuk plot survei itu silakan dimasukkan ke peta. Jadi selain ada Excel, tabelnya, kemudian ada plot titiknya juga. Oke, terima kasih Dica, presentasinya bagus. Selanjutnya silakan, ada yang mau presentasi lagi? Cerita. Oke, saya tunjuk ya. Coba Muhammad Ali Rafiq, silakan. Ya, siapa? Mau share screen? Boleh, Pak. Saya mengambil peta desa dari Desa Kalimanggis, yaitu Kecamatan Manonjaya, dan hasil dari digitasinya mungkin ada beberapa. Gimana, Pak? Tadi mau share screen atau enggak kira-kira? Bentar, Pak. Belum share screen mungkin ya? Gimana? Iya, Pak, belum. Oke, silakan di share screen dulu, diperlihatkan. Mohon maaf, Pak. Ini agak lama. Iya, nggak apa-apa. Tapi bisa kan ya, share screen? Ya, Pak, lagi dibuka. Ya. Nah, terkait peta Desa Kalimanggis ini ada beberapa banyak ya, terkait dari pemukiman, pesawahan, tegalan, serta perkebunan, dan juga ada lahan kosong. Nah, serta ada beberapa, kalau nggak salah 7 lahan sudah berubah gitu, Pak. Dari yang tadinya ini lahan kosong, yang ini menjadi persekolahan gitu, Pak. Dan dan permukiman ini, dan ada permukiman yang menjadi dan ada perkebunan yang menjadi permukiman gitu, Pak. Dan yang selanjutnya juga kendalanya mungkin aksesnya, yaitu kurang bisa secara mendetail gitu, Pak, terkait hasil teknis untuk lapangannya. Mungkin, Pak, segitu kalau dari saya. Kalau pengolahannya pakai Avenza juga si Iya, Pak. plotting. Ya, kalau saya juga menggunakan Avenza Map itu, Pak. Oke. Kalau misalkan tadi yang perkebunan kan berubah jadi permukiman. Si perkebunannya perkebunan warga atau dari mana? Kalau itu perkebunan warga, Pak. Sehingga menjadi permukiman. Nah, oke, siap. Ali, terima kasih pemaparannya. Ya, Pak. Nah, mungkin ada yang perlu ditambahkan juga, ini di petanya belum ada titik ya? Nah, iya, Pak, saya juga itu belum tahu gitu, Pak, cara memasukkannya dari Excel itu ke ArcGIS, Pak. Oke, dari Excel ke ArcGIS ya? Iya, Pak. Oke. Terus mungkin, dan ada juga ya beberapa tadi perubahan penggunaan lahan, oke. Iya, Pak. Itu pasti ada.
Terima kasih Ali atas presentasi, Muhammad Ali Iya, Pak. presentasinya, dan juga sudah bersedia untuk share screen. Ada yang ditanyakan nggak teman-teman ke presentasinya Ali? Nggak ada ya? Oke. Sebelum lanjut, di sini ada yang bertanya ya, Riri Lestari di chat ya. Nah, ini bagaimana jika wilayahnya itu sulit diakses? Boleh tidak? Boleh, tidak ada titik sampel. Nah, seperti sawah yang jauh dari permukiman dan harus berjalan cukup jauh karena tidak terakses jalan. Nah, untuk sampling sendiri, kan itu tergantung kebutuhannya. Terkait dengan pemilihan titiknya sendiri, ya silahkan disesuaikan aja. Kalau misalkan sekiranya sulit, ya silahkan dipindahkan ke lokasi lain. Kalau misalkan sangat sulit, tapi kalau misalkan jalan paling beberapa ratus meter malah nggak sulit mungkin. Sawah-sawahnya juga ya pasti ada inilah galangannya lah, gitu. tinggal jalan aja atau apalah itu namanya. Jadi ya kalau misalnya sekiranya sangat sulit diakses ya, sudah saya sebutkan juga tadi, diimprove aja terkait dengan lokasinya, yang penting mewakili satuan lahan tersebut penggunaan lahannya apa. Jadi fleksibel aja sebetulnya. Jadi bisa diganti ataupun dipindah ke tempat yang tidak terlalu lebih jauh dari wilayah tersebut. Oke, Riri. Baik Pak, terima kasih. Selain dari sawah Pak, seperti hutan gitu Pak, kan takut gitu ya Pak, apalagi sendirian, terus bulan puasa kan cukup menguras banyak energi, jadi kemarin nggak sampai semuanya, apalagi sawah-sawah yang perbatasan dengan hutan, terus udah beda administrasi gitu, jadi agak takut juga. Ya, terkait dengan hutan apalagi ya, terus perempuan juga, kalau bisa sih kalau survei, buat perempuan mah ya cari teman lah, sesama perempuan ataupun ditemenin siapa, kerabat. Nah, kalau hutan ya sebetulnya nggak terlalu perlu masuk juga, cukup daerah pinggirannya aja, karena bisa jadi untuk daerah hutan sendiri itu bisa sinyal juga susah gitu. Jadi nggak perlu sampai dalam lah, cukup aja yang daerahnya aman. Jadi survei juga jangan sampai membahayakan diri lah. Sekiranya membahayakan diri kan kalian bisa tahu sikonya. Jadi tinggal dikomunikasikan aja kalau misalkan ada kesulitan. Riri, sip. Terima kasih Pak. Satu lagi ya, kelas C ya. Silakan. Silakan ada kelas C. Coba deh dari saya Pak. Muhammad Farhan. Siapa tadi? Gilang? Ya Pak. Silakan. Izin share screen Pak. Gilang udah ngumpulin belum? Oh ya, terkait saya izin konfirmasi juga Pak terkait tugas tersebut. Saya kurang foto selfie itu Pak, tetapi saya sudah melengkapi yang lain juga Pak, sekitar 90% Pak. Tapi untuk selfie tersebut masih kurang. Rencananya sore ini Pak langsung ke lokasi. Oke, boleh. Silakan Gilang kalau mau presentasi. Ya, saya izin share screen ya Pak. Boleh, Mangga. Nah, mungkin saya sebentar Pak. Ya, mungkin di sini saya izin share screen tentang peta digitasi wilayah Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten ya Pak. Di sini mungkin sudah tertera, yaitu warna ungu ini adalah sebuah bangunan masjid, kemudian untuk simbol warna biru ini yaitu irigasi sawah. Kemudian untuk yang warna kuning ini, yang warna oranye ini adalah simbol ladang ataupun lahan kosong. Kemudian untuk simbol warna kuning ini adalah bangunan baik itu pabrik ataupun pemukiman, seperti itu Pak.
Kemudian di sini saya menggunakan aplikasi UTM, Geomap ataupun Measure Map untuk mencatat koordinasi wilayah tersebut. Kemudian untuk ini Pak, untuk kendalanya yaitu mungkin seperti teman-teman yang lainnya Pak, di wilayah tertentu itu sulit untuk dijajah gitu Pak. Yang itu sulit untuk di kesananya gitu Pak, seperti itu Pak. Kemudian mungkin seperti itu Pak, yang bisa saya sampaikan. Kalau plotnya berarti belum ada? Sebentar Pak. Seperti ini Pak, ini hasilnya dari yang tadi Pak. Kalau titik-titiknya belum ada? Kalau titik-titiknya itu saya gunain ini Pak, gunain aplikasi Geomap itu Pak. Jadi nah, dari Geomap itu? Jadi saya ini belum Pak, ditampilkan? Belum Pak. Oke. Ya. Terima kasih Gilang atas presentasinya. Tinggal ini ya, dilengkapi lagi data-datanya. Salah satunya yaitu plot hasil surveinya. Dokumentasi jangan lupa. Baik Pak. Oke, di daerah mana ini Teh? Jawa tadi? Kabupaten mana? Di Kabupaten Klaten Pak. Klaten ya? Oke. Iya Pak. Jauh ya? Iya Pak. Terima kasih Gilang atas presentasinya. Ya mungkin untuk presentasi kelasnya cukup ya, udah 3 orang. Terkait yang belum gimana nih? Coba lihat ya yang belum. Ada yang menambahkan yang belum? Tadi kan Gilang juga belum sebetulnya. Yang lain ada nggak yang belum mau menceritakan apakah ada problem atau hambatan terkait dengan pekerjaannya? Rini Yulianti gimana? Kesulitan nggak? Rini Yulianti hadir nggak? Nggak ada ya. Dea Puspita? Ya Bapak, sebelumnya mohon maaf saya belum submit karena saya punya kendala ini Pak, di RB-nya itu dan di lapangannya banyak banget yang dirubah penggunaan lahannya, yang tadinya ladang terus jadi permukiman. Nah di situ saya agak bingung penempatannya Pak. Terus saya juga lupa foto ada sayanya gitu. Jadi nanti sore mau disurvei lagi. Ada lagi ya? Ya, makasih Pak. Oke, cukup ya kendalanya. Tapi kalau terkait dengan perbedaan penggunaan lahannya, memang yang ada aja gitu. Kalau misalkan banyak beda ya nggak apa-apa juga. Berarti kan kita tahu bahwa daerah tersebut sudah banyak berubah ya sejak 20 tahun yang lalu. Terkait dengan penggunaan lahan yang berbeda. Ya, yang lain gimana? Sinta Pratiwi? Hadir Pak. Ya, gimana? Belum dimasukin ke ArcGIS Pak yang trackingnya. Tracking. Sampel berapa jumlahnya? Ya. Baru 18 tapi ada beberapa yang belum Pak. Sawah kayak sawah kan di sini sawahnya tuh kan di depannya tuh pemukiman, jadi harus masuk dulu ke gang-gang kecil gitu. Oke, apa lagi? Udah sih Pak. Mungkin ya nggak terlalu ini ya, tinggal masalah akses aja itu. Segera dilengkapi ya tugas-tugasnya yang belum.
Yang lainnya juga untuk kelas A atau B ataupun C, tugas-tugasnya silakan dilengkapi. Mungkin untuk presentasinya cukup ya. Kita sisa berapa menit lagi? 15 menit lagi cukup lah ya. Terkait dengan sedikit demonstrasi yang terkait input data. Saya coba share screen ya. Ini muncul. Nah, teman-teman di sini kan pada pakai aplikasinya itu Avenza ya, karena memang banyak populer juga. Nah, kalau saya di sini biasanya dari dulu terkait dengan survei ataupun misalkan untuk pekerjaan, saya gunakan untuk aplikasinya Careymap. Udah muncul belum interface-nya? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Nah, ini kurang lebih sama ya seperti kalian, bahwa di tiap penggunaan lahan ini dikasih plot. Nah, ini hasil sementara aja saya acak terkait dengan plot. Nah, kalau misalkan tadi di Avenza itu kan ini ya terbatas untuk fitur ekspor ke SAP-nya. Nah, kalau misalkan di aplikasi Careymap itu sendiri, nah dia bisa, nah misalkan kalian sudah ya dilakukan plot lapangan yang berdasarkan penggunaan lahan. Nah, untuk cara plot ya tahu sendiri lah ya, bisa di searching juga. Nah, di sini kalau misalkan di aplikasi Careymap ini dia bisa ekspor ke, kita share ya. Share. Nah, di sini ada KNZ, ada GeoPackage, ada GPX. Nah, GPX itu format asli dari GPS handheld ya. Tahu GPS handheld? Pernah kan ya pegang GPS handheld mungkin saat praktikum. Nah, ada GeoPackage juga. Nah, KML atau KMZ ini bisa juga. Nah, kalau di Careymap ini, SAP SAP atau ya. Nah, ini bisa dipakai. Nah, langsung kita ekspor kemana kek, misalkan ke folder-folder, atau kalau misalkan di HP itu bisa lewat WhatsApp dikirimnya atau ke email dan sebagainya. Tapi karena saya coba di sini via laptop, kita bisa simpan ke Windows-nya. Nah, itu ya. Nah, Careymap ini juga aplikasinya kalau tidak salah untuk fitur-fitur yang free-nya juga cukuplah digunakan untuk survei-survei yang sederhana itu, kayak kita kan surveinya penggunaan lahan ya. Nah, dari yang tadi sudah saya buat titik ya. Nah, yang plot ini kan itu data layer untuk titik, namanya plot. Kita coba share. Nah, di sini ada KMZ, samping ke GPX. Kemudian pilih shape. Kita masuk ke D aja. Coba di sini. Nah, kita coba masuk ke data D. Nah, ketika dia masuk ke Windows atau hasil ekspor, dia formatnya akan menjadi zip. Jadi tidak langsung SAP. Nah, makanya kita harus ekstrak dulu. Nah, jadinya seperti ini. Kumpulan SAP kan ya, ada SAP, SAX, dan sebagainya. Ada PRJ-nya. Kemudian kita coba masukkan ke aplikasi ArcGIS-nya. Nah, ini. Jadi lebih praktis daripada kita menggunakan Avenza tadi kan. Kalau Avenza, kita harus ekspornya ke KML, kemudian dari KML ke conversion tools ya, KML to SAP. Nah, kalau kita pakai Careymap ini langsung ke bentuk SAP. Kemudian dari SAP kita langsung bisa masukkan ke ArcGIS saja, kita langsung drag. Itu untuk yang pertama dari aplikasi. Walaupun banyak ya jenis aplikasi, tapi kalau yang biasa saya dan Pak Sahid gunakan itu pakainya Careymap. Nah, Careymap ini ya, bentar, coba cari Play Store ya. Nah, Careymap ini aplikasi yang seperti ini tampilannya. Offline mapping and field data collection.
Jadi yang ini aplikasinya. Nah, untuk inputnya sendiri itu kita bisa, misalkan dari survei awal kita butuh patokan nih, nah bisa pakai land use yang dari SAP, kemudian kita import ke aplikasi Carry Map-nya bisa jadi patokan, kurang lebih sama ya dengan Avenza terkait dengan penggunaan mah. Kalau yang mobile GPS itu kurang lebih sama. Mungkin yang beda hanya di fitur-fitur yang bisa dipakai. Nah, kurang lebih itu untuk aplikasi Carry Map. Ada yang ditanyakan nggak terkait aplikasi Carry Map ini? Dan ini masih saya gunakan yang fitur free-nya ya. Nah, kalau misalkan yang berbayar itu kalau tidak salah dia bisa connect langsung dengan ArcGIS. Jadi di ArcGIS itu ada ekstensi khusus Carry Map kalau misalkan dia premium. Tapi kalau misalkan yang free, sejauh ini saya belum nemu. Nah, ekstensi itu biar kita bisa langsung connect ke format Carry Map-nya, itu GeoPackage-nya. Jadi dibuat langsung di ArcGIS, kemudian sudah dalam format Carry Map. Terkait dengan aplikasi mobile itu sendiri ya Carry Map. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, mungkin saya coba demonstrasikan yang dari Excel itu. Nah, untuk yang Excel saya contohkan, titiknya ada 7 seperti ini. Nah, untuk yang Excel sendiri, misalkan kalian ke lapangan itu pakainya formulir manual kan ya. Ada misalkan pakai kertas, kalian input tiap pot itu pakai menggunakan kertas ketika tidak bisa menggunakan yang mobile. Nah, alternatifnya kita catat di kertas, kemudian dari kertas itu kita import ke Excel. Nah, di sini untuk Excel sendiri saya ambil yang sederhana, walaupun nanti sebetulnya untuk praktikum itu bisa lebih banyak ya kolomnya. Yang penting di sini untuk di Excel ada X ya. X ini koordinat bujur, kemudian yang Y ini koordinat lintang. Nah, untuk ArcGIS sendiri, cari aman aja ketika kita sudah memasukkan file Excel koordinat, misalkan titik plot 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, dan ada XY-nya, kita save sebagai, nah ini, Excel 97 sampai 2003 workbook. Nah, kenapa seperti ini? Karena terkadang untuk ArcGIS versi 10.8 ke bawah, lupa kalau tidak salah seperti itu. Nah, dia ketika kita save menggunakan workbook biasa, dia tidak mau buka. Nah, makanya kenapa ketika punya data Excel, kita save aja cari aman, kita gunakan 97 sampai 2003. Nah, jadi seperti itu, di save formatnya. Kemudian kalau misalkan sudah seperti itu, kita bisa panggil data tersebut pada aplikasi ArcGIS. Nah, caranya di sini ada kolom add data, tool add data. Kemudian, nah, format Excel yang tadi dia akan terbaca di sini sebagai format XLS ya. Diklik saja 2 kali. Nah, nanti akan muncul pilihan sheet berapa, kan di Excel itu ada sheet-sheetnya ya. Nah, di sini karena saya hanya buat 1 sheet, silakan dipilih 1, kemudian klik add. Nah, dia di sini belum muncul untuk plot X dan Y-nya. Nah, di sini kita harus memunculkan sendiri. Caranya ketika sudah muncul ini, klik kanan di sheet, kemudian pilih display XY data. Nah, untuk X field-nya silakan disesuaikan. X itu kalau saya gunakannya sebagai garis bujur ya, koordinat bujur. Kemudian untuk Y itu koordinat lintang. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang punya data Z-nya juga atau data ketinggian, silakan dimasukkan. Tapi di sini saya hanya gunakan 2, X dan Y. Kemudian pilih sistem koordinat yang akan digunakan. Nah, kalau di sini karena input koordinatnya berupa koordinat geografis, maka sistem koordinatnya juga bagi S84 ya. Kemudian klik OK.
Nah, ketika ada notif, klik OK langsung. Nah, ini sudah muncul di aplikasi ArcGIS. Jadi dari Excel tadi, kita lakukan import, kemudian display XY data, sudah muncul datanya di aplikasi ArcGIS. Nah, seperti ini kurang lebih untuk input dari Excel ke aplikasi ArcGIS. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Gampang kan ya? Sangat mudah. Gimana? Atau ada yang masih bingung terkait dengan penjelasan saya tadi? Nggak apa-apa, tanyain aja. Pak, boleh izin tanya? Boleh, silakan. Ya Pak, kan ya tadi sudah dimasukkan ya Excel-nya. Nah, kalau kan fotonya itu foto lapangan sama foto klasifikasi di lapangan itu sama dimasukin Excel. Nah, itu apakah bisa muncul nggak Pak di ArcGIS? Kalau kayak yang Bapak waktu yang rel kereta itu kan bisa muncul Yeah. itu di ArcGIS. Itu Nah, gimana itu Pak? untuk foto sendiri ada dua cara. Dia bisa menggunakan HTML pop-up ataupun dengan geodatabase. Kalau yang saya tunjukkan kemarin, itu dia menggunakan geodatabase, dibuat sebagai attachment atau lampiran. Nah, untuk datanya sendiri saya nggak ada. Nah, tapi prinsipnya bahwa foto pun itu bisa dimunculkan di ArcGIS ya, tapi dengan catatan kita harus dibuat dalam format GDB. Nggak bisa kalau misalkan SAP seperti ini. Nah, kalaupun bisa, kalau tidak salah dia juga formatnya hanya, nah misalkan di sini kita cantumkan foto ya, nah dia hanya berupa alamat path lah, kalau di Windows itu path-nya kemana, folder mana, kemudian kalaupun ingin muncul dia harus klik tools yang ini HTML pop-up nih, kelihatan kan ya? Nah, untuk yang di SAP, nah kalau saya rekomendasikan sih seperti yang sudah saya contohkan itu digunakan menggunakan geodatabase. Kebetulan saya datanya belum ada, kemarin habis di move juga data-datanya, kurang lebih seperti itu, Purwanto. Tapi untuk caranya banyak kok di Google, import foto geodatabase. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman lain? Ada ya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya, kemarin juga udah nyoba caranya begitu, Pak ya. Dia tetap muncul gitu. Udah di XY yang tadi Bapak jelasin gitu. Itu biasanya kesalahan tadi yang dikatakan Arin betul Pak, ada koma gitu salah. Oke. Kesalahannya ya bisa jadi dari koma, kemudian pemilihan koordinat ataupun format koordinatnya sendiri. Kayak gitu. Ya, format koordinat kan biasanya dari itu ya, pemilihan komanya, pemisahannya gimana. Nah, yang jelas kalau format untuk Excel ini, nah, kelihatan ya, format si XY-nya itu biasanya untuk yang geografis itu decimal degree. Mungkin kalau yang kemarin nggak bisa jadi format si koordinatnya itu berbeda, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Tapi kurang lebih caranya sama seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Terkait cara lah, bisa tutorial di YouTube juga banyak. Oke, ada lagi tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman lain? Oke, kalau tidak ada mungkin dicukupkan sampai sekian. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman semua untuk yang presentasi ataupun yang menyimak. Bagi yang belum lengkap, tugasnya silakan dilengkapi ya segera. Kalau misalkan ada kendala yang sekiranya sangat bingung memutuskan seperti apa, silakan bisa di chat, ditanyakan ke Pak Tio, Pak Sahid ataupun saya.
Oke, kalau gitu Bapak. terima kasih. Gimana? Gimana, Heronisa? Izin menanggapi. Ya Gimana? mungkin saya dapat trik baru, barangkali bisa dilihat. Boleh. Gimana? Jadi itu kan terkait yang kemarin ada kesalahan dari Excel itu tentang separasi koma, itu selain dari separasi komanya juga bisa jadi gimana ya, izin share screen ya Pak? Ya, boleh. Nih pencerahan juga buat saya dan teman-teman lain nih. Nah ini kan saya kemarin tuh masukin titik. Nah iya Pak. Nah terus ini ternyata yang salah itu karena titiknya ini atau komanya ini walaupun udah diganti di separasi itu tetap ada di 3 angka di belakang kok 3 angka di 3 angka dulu baru koma gitu. Jadi nggak bisa masuk gitu Pak di argisnya. Jadi solusinya itu dibuka sheet baru ataupun control new, terus tuh di copy aja gitu. Tapi yang di copy itu cuman values-nya aja, jadi nanti yang keluar itu 6 titik lagi bukan 634 titik gitu. Jadi yang salah itu di situnya Pak. Coba bisa nggak dipraktekin? Nah ini kan data yang salah ya Pak, kemarin saya udah nyoba yang itu salah terus di copy pas copy terus masuk ke yang baru. Nah itu yang pastenya itu yang value-nya aja gitu. Yang angka 1, 2, 3 itu ya? Iya Pak, yang 1, 2, 3 salah tadi. Coba keluar nggak? Jadi keluar Pak. Nah nanti kalau udah kayak gini tuh udah bisa dimasukin gitu Pak. Udah 6.33. Jadi beda di komanya gitu. Yang bikin salah kemarin udah dicoba-coba berapa kali gitu. Gitu aja mungkin Pak. Nah kalau ini emang jadi kalau di tabel dia tampil koma, tapi kalau secara konten dia nggak ada koma. Jadi koma yang di Excel itu, yang di Heronisa itu sebagai pemisah pecahan. Kayak misalkan 1 juta rupiah, kan itu di antara 3 angka. Di antara 3 angka itu harus ada titik ya. Nah, kalau di misalkan 1 juta, 1.000.000. Nah, titiknya itu kalau di Excel-nya Heronisa itu koma. Jadi ya bisa jadi datanya rancu. Tinggal ditambah koma aja sih. Jadi untuk min 6 berarti komanya itu setelah min 6-nya. Untuk yang 108, 107 itu berarti komanya tambah di 107 atau 108. Tinggal dimasuk-masukin aja sih kalau itu. Atau dengan cara yang tadi Heronisa Arini yang copy paste value-nya. Oke, terima kasih Heronisa atas tambahannya. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan lagi, saya serahkan kepada Pak Tio. Silakan Pak Tio. Oke, baik. Terima kasih Pak Arya dan rekan-rekan yang lain. Di sini udah mulai hujan ya. Suaranya sudah mulai tidak terdengar. Nah. Suara saya masih jelas? Halo? Masih. Ya. Oke. Saya ingin tambahan aja 2 poin. Yang pertama, tadi terkait pertanyaan dari Riri ya. Kalau lokasinya sulit bagaimana katanya gitu. Jadi itu sebetulnya betul kata Pak Abia bisa disiasati sebelum kamu ke lapangan.
Jadi pilih sekiranya lokasi yang memang terjangkau oleh kamu gitu ya, atau oleh rekan-rekan yang lain. Jadi jangan padu wae lah kalau bahasa Sunda nama. Jadi jangan asal ketika menentukan titik. Coba interpretasi dulu petanya, kira-kira terjangkau nggak sama sendiri gitu ke lokasi tersebut ketika penentuan titik tersebut. Tapi ketika memang titiknya sudah ditentukan dan terlanjur sudah dibuat gitu ya, dan kalian sudah di lapangan, itu sudah menjadi resiko kalian untuk mencapai titik itu. Mungkin saya perbedaan dengan Pak Ardia di sana, kalau Pak Ardia agak lunak ya. Tapi kalau saya lebih cenderung ketika kalian sudah menentukan titiknya di mana, resikonya harus kalian ambil. Gitu. Kalian harus bisa mencapai lokasi tersebut. Berarti kalian kesalahannya ada di tahap awal, ketika penentuan titik. Karena saya mensimulasikan ketika kalian nanti menerima pekerjaan seperti ini, itu tidak ada koreksi titik sembarangan di lapangan gitu. Ketika kalian sudah menentukan titik di rapat pertama, ya kalian berarti mau tidak mau harus masuk ke titik tersebut ketika sudah di lapangan. Nah, makanya penentuan awal kalian harus begitu ya. Apalagi saya yakin kalian tidak usah harus pakai motor titiknya, enggak, jalan kaki aja. Sehutan-hutannya apa sih gitu kan di daerah Manonjaya misalnya, atau di daerah Cibinong, pasti kan tidak sehutan di Kalimantan atau tidak sehutan di Sumatera, gitulah aman lah saya kira. Kalau untuk tempat tinggal kalian masing-masing ya. Itu untuk Riri, mudah-mudahan bisa diterima oleh yang lain juga. Apa yang saya maksud. Kemudian dari Gilang Adi. Nah kalau untuk Gilang Adi, saya melihat peta yang tadi dibuat, bilang itu jangan dirubah warnanya. Pemukiman jadi kuning gitu kan, kemudian tanah kosong jadi oranye. Nah itu sangat fundamental kalau menurut saya. Jadi biasakan warnanya tetap memakai patokan yang biasa dipakai. Kan yang biasa dipakai itu kalau oranye untuk pemukiman, tanah kosong itu kuning agak pudar gitu ya. Kemudian ada lagi yang putih. Pakailah yang ada di terpa bumi patokannya. Jangan sampai dirubah menurut keinginan sendiri. Nanti orang yang melihat petanya akan bingung karena tidak biasa. Ya, walaupun ada di keterangan di WJK, tapi ya, keterbacaannya akan menurun daripada peta yang biasa. Oke, mungkin seperti itu tambahannya. Pak Dia, terima kasih sudah datang. Kemudian sebelum diakhiri silakan untuk screenshot dulu yang terakhir. Siapa? Mau beda lagi boleh atau pewarna juga boleh. Silakan screenshot dulu. Nanti dimasukkan ke web. Ada? Pewarna mau screenshot? Ya Pak. Atau Wildan boleh Pak, silakan. SS lagi Pak. Ya langsung aja Pak, ini buat yang pertama. Buat yang kedua, bentar, 1, 2. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Udah Pak. Ya, terima kasih. Yang tugasnya belum, silakan segera dibereskan dan pasti akan ada toleransi ataupun konsekuensi terkait keterlambatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.